Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi ad-din wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wal maqalatu salisah fi babi sulasi, bab yang ke-6 di makalah yang ketiga. Qala Abu Bakr As-Siddiq, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, inna iblisa, sesungguhnya iblis itu qaimun amamaka, berdiri tegak di depanmu, wa nafsu an yaminika, nafsu maknanya hati, sementara hati ada di samping kananmu, wal hawa, cenderung pada nafsu, syahwat itu an yasarika, ada di kirimu, wa dunya min khawfika, dan dunia ada di belakangmu, wal a'dharu an khawfika, anggota tubuhmu ada di sekitarmu, wal jabbar fawqaka, Allah yang jabbar, yang maha menentukan dan memaksakan atas takdirnya, berkuasa dan takdirnya, itu fawqaka, ada di atasmu, yakni bil qudrah la bil makan. فإبليس لعنه الله يدعوك إلى ترك الدين. Iblis tadi disebut ada di depan kita, semoga Allah melaknatnya, mengajakmu ila tarkiddin, untuk meninggalkan agama. Wal nafsu, hati, ya, yang tidak tercerahkan, cenderung liar, itu tad'uka ilal ma'siyah, mengajakmu untuk berbuat maksiat. Wal hawa, dan hawa, yad'uka ila syahwat, mengajakmu untuk berbuat yang ambisius dengan syahwat, syahwat politik, syahwat wanita, syahwat kaya. Wad dunya, dunya itu tad'uka ila ikhtiyariha 'ala al-akhirah. Dunia itu mengajakmu untuk lebih memilih, ya, dunia ketimbang akhirat. Wal a'dha'u tad'uka ila ad-dunub, sementara anggota tubuhmu itu mengajakmu untuk melakukan dosa dan maksiat. Wajabal, adapun Allah Azza wa Jalla yad'uka ilal jannah, Allah yang maha jabbar mengajakmu menuju surga, wal maghfirah, dan ampunannya. Wa man ajaba, siapa yang memenuhi iblis, panggilan iblis, dhahaba anhu din, maka dia akan lepas atau hilang agamanya. Wa man ajaba nafsa, dan siapa yang memenuhi ajakan nafsu, dhahaba anhu ruh, maka ruhiyahnya pun hilang, akan lepas. Wa man ajaba hawa, dan siapa yang hawa, ya, itu dijawab, diseru, kita memenuhi panggilannya, dhahaba anhu aql, maka akan hilang akalnya. Wa man ajabat dunya, dan siapa yang memenuhi, menjawab nyanyian dunia, dhahabat anhu akhirat, maka akan hilang akhiratnya. Wa man ajaba al-a'dha'a dhahabat anhu al-jannah, dan siapa yang memenuhi ajakan anggota tubuhnya, maka akan hilang kesempatan masuk surga. Wa man ajaba Allah Ta'ala
dhahabat anhu sayyi'at wa nala jami'al khairat. Siapa yang memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla, maka akan hilang kesempatan untuk berbuat buruk atau maksiat dan akan memenuhi seluruh bentuk-bentuk kebaikan. Waman la yadkhulul jannata ahadun illa ra'a maq'adahu minan nar law asa'a liyazdada syukran wa la yadkhulun nar ahadun illa ra'a maq'adahu minal jannah law ahsana liyakun 'alaihi hasratan. Ini terkutip di poin akhir dari makalahnya Abu Bakar As-Siddiq adalah hadis Nabi SAW. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga ahadun seseorang illa ra'a maq'adahu, kecuali tempatnya itu sudah dilihat minan nar, yang ada di neraka. Lau asa'a, meski ada berbuat buruk, dia sedada dan ditambahkan syukran atas syukurnya. Keterima rahmat Allah Subhanahu wa taala ini menjadi bahan pencerahan untuk kita semua. Sekaligus juga menelisik tentang falsafah kehidupan. Ya. Kita perlu mengenal bahwa ada dalam kehidupan kita ini, di depan kita ada iblis. Insyaallah yang ngajak kita untuk mempreteli potensi-potensi kebaikan untuk kita masuk dalam surga Allah nanti. Ya. Kanan kiri kita luar biasa godaan dari nafsu syahwat, ya, hawa nafsunya yang cenderung untuk menjungkalkan dan menghancurkan eksistensi keduniawian dan keukhrawian kita. Perlu kita kenal, ya. Pun termasuk dengan Allah lengkapi jasariah kita dengan seluruh potensi penglihatan kita, dengan mata kita, dengan dengan pendengaran dari telinga kita, dari lisan kita, dari akal dan ruhiyah kita. Kalau kita mampu, kita ajak sebagaimana maunya Allah dan Rasulnya, insya Allah itu yang akan menjadikan kita menjadi warga surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian penting yang saat ini, dan semoga terus kita beranjak untuk hari-hari terusnya sampai kita tewaf terhadap Allah Azza wa Jalla, amal istiqamah kita berburu ridha, rahmat dan berkah Allah dari masjid, dari musalla di waktu subuh demi Allah. Itu adalah potensi terbesar kita untuk mencatatkan nama semua kita terpatri di gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Kata Imam Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengenali siapa Abu Bakar As-Siddiq, sosok yang Nabi sendiri menyebut sahibul ghar, ya, yang beliaulah izin untuk menjadi imam pada saat beliau masih hidup, itu diperkenankan. Yang beliau pula lah, ya, bagaimana keadaan beratnya beliau ketika di Mekah, ya, segala hal terkait tentang kepemilikan yang sifatnya kapitalisme, ya, itu dilepaskan hanya untuk perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Sosok yang berpikir tidak hanya untuk sendiri, bahkan selalu mengatakan as-sidq dengan kebenaran dan kejujurannya, semuanya diserahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW, hatta putri kesayangannya. Ketika di tahun 7 beratnya Madinah, semua merasa sedang dalam keadaan beratnya menghadapi iklim panas yang luar biasa, kemudian ekonomi yang juga sangat bolak-balik. Madinah ketika itu adalah beliau saat Nabi pun berkata, kau bawa begitu banyak wahai Abu Bakar As-Siddiq, apa yang untuk disiapkan buat istri dan anak-anakmu? Jawabannya adalah Allah dan Rasulnya wa ya Rasulullah. Artinya apa? Beliau punya, kita punya rekening, kita punya ATM, kita punya banyak saldo-saldo, ya, belum dengan apa yang tersimpan di rumah kita. Itu yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ada panggilan dakwah untuk dilepas membantu syiar dakwahnya Rasulullah SAW, maka beliau membawa seluruhnya. Ini diceritakan bagaimana Asma bintu Abi Bakar sekedar untuk menenangkan hati sang kakeknya tercinta. Kakek, tidak usah khawatir, karena hampir saja diprotes. Ketika pulang itu Abu Bakar As-Siddiq untuk mengambil seluruh yang ada di rumahnya. Bagaimana sang kakek berpikir, cucunya nanti makan, bagaimana istrinya nanti hidup, ya.
Ditariklah sang kakek yang tercinta ini. Kakek, ayahku masih punya banyak properti, ayahku masih punya banyak uang, jangan khawatir ya. Tapi itu apa dikatakan oleh Asma dikatakan itu adalah sebuah kalimat lips ya, untuk menenangkan hati sang kakek. Demi Allah, tak ada pun sedikit yang disimpan di rumah kecuali seluruhnya dikeluarkan oleh ayah untuk perjuangan syiar Rasulullah Muhammad SAW. Ditanya oleh Rasulullah, banyak sekali yang dikatakan, bagaimana istrimu, bagaimana anak-anakmu? Istriku dan anakku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ini level yang barangkali semua kita bisa merenung di mana posisi kita. Ayo pagi ini kita semua belajar dari sejarah. Insya Allah dengan hadir kita istiqamah, Allah akan angkat derajat kemuliaan kita dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaikum ya Rasul salam alaikum ya Nabi salam tausiah hikmah dari guru kita yang mulia, mulai dari Ustaz Syarif